Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulud selaku dosen pengampu mata kuliah pembuatan baja. Terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Optimasi Proses Steelmaking Rute EAF dan LF pada baja paduan TINB Ultra Low Carbon. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Rizky Rahajo dengan NIM 333423008. Selanjutnya ada Muhammad Eko Prasetyo dengan NIM 33342300098. Selanjutnya ada M. Rizky Nurzaman dengan NIM 33342300015. Selanjutnya ada saya sendiri Nela Hani Nugrahan dengan NIM 33342300064. Selanjutnya ada Rafika Nurmadani dengan NIM 33342300097. Dan selanjutnya ada Francisca Maura dengan NIM 33342300125. Selanjutnya ada outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada karakteristik produk dan target komposisi. Yang kedua ada desain bahan baku. Yang ketiga ada desain proses EAF. Yang keempat ada desain secondary proses. Yang kelima ada proses operasi dan hasil simulasi. Dan yang terakhir ada analisis hasil. Baik, saya Rizky Raharjo dengan NPM 33342300008. Di sini saya akan memaparkan mengenai karakteristik produk yang diinginkan. Pertama yaitu mengacu pada poin aplikasi baja yang dipilih. Pertama, baja TINB ini merupakan baja ultra low carbon steel yang mana digunakan pada industri otomotif. Biasanya atau meliputi seperti komponen body in white. Ini bisa meliputi beberapa panel bodi seperti panel bodi luar, panel bodi dalam, maupun beberapa komponen seperti deep drawing, seperti floor pan hingga spare wheel. Lalu karakteristik material yang dibutuhkan, tentunya itu memiliki kekuatan tinggi, namun tetap mudah untuk dibentuk. Lalu elongasi yang tinggi, ini untuk mencegah terjadinya retak pada lalu kadar karbon yang sangat rendah atau ultra low carbon hingga ketahanan korosi. Ini merupakan tantangan dari proses produksi. Umumnya yang pertama yaitu kontrol kadar karbon yang sangat rendah. Jadi terutama untuk di proses secondary ini harus memiliki kontrol yang presisi karena kadar karbon yang diinginkan itu sangat rendah. Lalu biasanya ada kontaminasi dari scrap seperti CU, SN, dan lain-lain. Ini harus dikendalikan dengan sangat ketat. Lalu penambahan TI dan NB itu harus pada timing yang tepat. Hal ini untuk mencegah terbentuknya inklusi yang mana bisa merugikan. Lalu alasan pemilihan unsur paduan utama yaitu TI dan NB. Untuk titanium itu dapat meningkatkan stabilitas terhadap aging dan membantu sifat las dan stabilitas mikrostruktur. Lalu pada niobium itu dapat meningkatkan kekuatan. Ini bisa melalui precipitation hardening. Baik, ini merupakan target komposisi kimia yang kita tahu bahwa kadar karbon yang sangat rendah, yaitu hanya berkisar 0,002 hingga 0,004%. Hal ini berfungsi untuk formability. Lalu ada juga terdapat beberapa unsur seperti Si, silikon untuk kekuatan, mangan untuk stabilitas struktur, fosfor, hingga ke oksigen hidrogen ini perlu dikontrol sangat ketat. Bahkan untuk oksigen dan hidrogen ini harus kurang dari 0,0005%. Karena ini bisa menghadirkan embrittlement seperti untuk hidrogen. Kehadiran hidrogen itu bisa menyebabkan kegetasan. Dan beberapa unsur-unsur yang perlu dikontrol dengan sangat ketat. Selanjutnya mengacu pada poin pembahasan desain bahan baku. Pada bahan baku yang digunakan, tentunya menggunakan scrap sebagai sumber Fe ya. Sedangkan DRI itu berperan meningkatkan kebersihan baja melalui pengurangan pengotor. Jadi kombinasi bahan baku ini memang dirancang untuk menghasilkan baja dengan kandungan karbon yang sangat rendah. Lalu jenis scrap yang digunakan itu number one bundles. Ini digunakan sebagai scrap dengan tingkat pengotor yang rendah serta IEF dust atau debu dari EAF. Flux yang digunakan itu ada dua, yaitu kapur, CaO, dan juga dolomit. Di sini CaO berfungsi untuk membentuk slag basa biasanya untuk mengikat unsur pengotor seperti sulfur.
maupun fosfor. Lalu dolomit ini untuk menjaga kestabilan dari linding refraktorinya, sekaligus membantu dalam mengontrol basicity slag. Adapun untuk alloy yang digunakan beserta alasannya, ini merupakan alloy yang digunakan hingga ke proses secondary ya, seperti ferromanganis, FeMn ini untuk sumber mangan untuk strength, lalu FeSi untuk deoksidasi dan Si addition, FeNb microalloying, Nb untuk strength dan grind refinement, FeTi untuk lalu FeV, FeMo hingga FeNi untuk toughness dan ductility. Jadi ini merupakan alloy yang digunakan beserta alasan konkretnya penambahan alloy tersebut. Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Nurzaman dengan NPM 33342300015. Di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi dari Steel University yaitu pada simulasi IEF. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait settingan awal yang ada pada slide ini. Kami menargetkan produksi ultra low carbon steel dengan temperatur tapping 1655 hingga 1695 derajat Celcius. Dengan massa akhir yaitu sebesar 80 sampai 110 ton dengan batas waktu 1 jam dengan 20 menit. Nah, alasan utamanya untuk settingan awal ini kami membagi muatan menjadi 2 keranjang, yaitu basket number one berisi IAF das 1 ton, DRI 7 ton, dan number one bundles 41 ton. Dan sisanya di basket yang kedua, yaitu number one bundles 39 ton, dengan total 88 ton. Nah, alasan utamanya kami tidak bisa memasukkannya sekaligus karena batas volume tungku IAF maksimal hanya 40 meter kubik. Nah, maka dari itu material DRI digunakan karena bebas pengotor dan syarat mutlak untuk baja ULC juga proporsinya itu mengedepankan kemurnian dari karbon itu sendiri. Nah, untuk eh, hal tersebut kami menggunakan fan scrape sebagai eh, yang utama dikarenakan agar cepat melebur dan juga elektroda aman dari risiko patah pada saat simulasi dan juga untuk susunannya kami menyusun dari yang paling fine hingga menuju yang fine scrape. Maka dari itu DRI di tengah, IAF das di paling bawah, dan number one bundles di paling atas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simulation rate dan juga power tap. Untuk simulation rate-nya sendiri itu kami menggunakan 12 simulation rate. Nah, kecepatan 12 ini merupakan laju yang ideal agar nantinya saat menjalankan simulasi tidak kehilangan kontrol terhadap temperatur air pendingin dan juga temperatur proses atau juga kontrol-kontrol proses lainnya. Nah, untuk power tap kami menggunakan 120 mW karena dengan kecepatan simulasi rate di angka 12 tersebut, kami mendapatkan hasil untuk simulasi ini meleburnya itu cukup cepat dan juga hasil yang didapat sudah sesuai dengan target baja yang didapatkan terkait hasil komposisi baja akhir. Proses ini diakhiri dengan penuangan atau tapping di temperatur 1605 derajat Celcius dan massa akhir 82 ton, yang mana seluruh komposisi elemen target baja ultra low carbon ini tercapai, terutama di unsur karbonnya yaitu ditekan pada angka 0,085% dan ini sudah sesuai dengan indikator checklist berwarna hijau. Nah, dalam hal ini juga untuk biayanya yang didapatkan untuk baja ultra low carbon ini dari kami itu cukup baik yaitu di sekitar 421,8 ton. Dalam hal ini sudah sesuai pada rentang harga yang cukup ideal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komposisi slag atau terak yang terjadi. Nah, untuk komposisi slag kami mencapai angka basisitas 2,16 dengan kandungan FeO sebesar 44%. Ini menandakan pembentukan foaming slag yang cukup optimal. Nah, target basisitas idealnya juga pada simulasi ini sekitar 1,2 hingga 2,5 persen. Nah, dalam hal ini agar terak itu efektif menyerap motor, maka angka 2,16 yang kami capai
Itu sudah sesuai dan juga ditandai dengan checklist berwarna hijau. Terhadap waktu menunjukkan bahwa unsur di dalam baja cair terlihat memiliki penurunan tajam pada unsur silikon dan juga karbon pada rentang waktu yang ada pada grafik tersebut. Nah, penurunan ini merupakan efek langsung dari injeksi oksigen atau oksigen blowing ke dalam baja cair melalui lens. Nah, SiO2 yang terjadi adalah silikon yang teroksidasi terlebih dahulu, disusul oleh karbon yang membentuk gas karbon dioksida atau karbon monoksida. Nah, yang didapatkan juga ada grafik komposisi slag. Nah, pada grafik ini memvisualisasikan perubahan antara komposisi slag yang merupakan garis CaO dan juga MgO melonjak naik secara signifikan dan stabil hingga akhir. Nah, lonjakan ini disebabkan karena adanya respons langsung dari penambahan aditif kapur yaitu sumbernya dari CaO dan juga dolomit yang sumbernya itu dari MgO di tengah proses yang telah terjadi. Nah, kestabilan ini membuktikan bahwa rasio basisitas terjaga sampai akhirnya mengikat fosfor dan sulfur dari cairan baja itu pada simulasi yang terjadi. Baik, selanjutnya adalah grafik antara power terhadap waktu. Pada titik puncak, yaitu di grafik 120 MW, itu powernya dalam hal tersebut digunakan untuk meltdown atau pelelehan baja secara cepat. Nah, pada simulasi RAID 12 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penggunaan hal tersebut adalah agar melakukan pelelehan baja itu cukup cepat. Maka dari itu 120 MW pada grafik ini juga sudah sesuai dengan simulasi tersebut. Nah, untuk grafik yang ada di bawah yaitu 0 MW itu digunakan pada saat mematikan power tap. Tujuannya adalah agar listrik yang didapatkan itu juga murah penggunaannya dan juga pada saat pelelehan baja sudah selesai, power tap tersebut wajib dimatikan ke 0 MW agar mengurangi resiko patahnya elektroda ataupun overheat pada elektroda. Selanjutnya adalah event log atau rekam jejak apa yang telah dikerjakan pada proses simulasi IAF. Pada rekam jejak tersebut terlihat cukup detail apa saja proses yang dilakukan, apa saja penambahan bahan yang dilakukan, dan apa saja proses-proses tertentu yang dilakukan hingga mendapatkan baja cair yang sesuai dengan komposisi yang diminta yaitu ultra low carbon. Selanjutnya adalah bagian dari proses simulasi, yaitu pada bagian secondary steel making menggunakan website yaitu steeluniversity.org. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dari simulasi secondary steel making yang akan digunakan untuk memproses ultra low carbon TINB. Nah, di sini merupakan dari komposisi awal untuk TINB ultra low carbon steel for car bodies, yang mana merupakan bagian dari baja paduan rendah. Di sini terlihat ada bagian parameter yang harus dipenuhi, yaitu inklusinya yang harus very low, ladle-nya bagian akhirnya harus ke slab caster, temperatur untuk ke caster itu sekitar 1555 derajat sampai 1565 derajat Celcius. Di sini ada tapping temperatur sebesar 1685 derajat Celcius. Dan dari ladle untuk sampai ke dalam caster itu maksimal adalah 1 jam 16 menit. Lalu di sini ada komposisi awal yang mana yang belum terpenuhi yaitu adalah karbon, silikon, mangan, fosfor, aluminium, boron, niobium, titanium, dan oksigen. Nah, di sini untuk yang belum terpenuhi adalah karbon. Yang pertama, dia kadar tapping pada awalnya itu adalah 0,03, sedangkan yang dibutuhkan minimal adalah 0,002. Nah, lanjut pada silikon, kadar awalnya itu ya adalah 0 atau belum ada sama sekali. Sedangkan kadar tujuannya yaitu adalah 0,15%. Selanjutnya mangan di sini sudah terkandung sebesar 0,1%. Sedangkan untuk targetnya adalah di 0,65%. Selanjutnya pada fosfor di sini mengandung pada saat tapping yaitu adalah 0,008%, sedangkan untuk untuk
targetnya yaitu adalah 0,055%. Untuk aluminium di sini untuk tapping awal masih belum ada aluminium dan target aluminium adalah 0,03%. Nah, selanjutnya itu untuk boron. Boron di sini kadar awalnya adalah 0,0001%, sedangkan kadar akhir yang diminta adalah 0,03%. Nah, selanjutnya yaitu adalah niobium. Niobium di sini kadar awalnya adalah 0 atau belum terkandung niobium sama sekali, dan kadar yang diinginkan adalah 0,01%. Dan titanium juga masih belum terkandung dalam baja pada saat casting. Di sini target akhirnya yaitu adalah 0,02%. Nah, terakhir ada kandungan oksigen di dalam baja, di mana awalnya ini yaitu adalah 0,06% dan yang diminta adalah 0,0005%. Nah, di sini merupakan proses dan rute dari simulasi, yang mana kami menggunakan dari RH digeser yang dilanjutkan ke ladle furnace, di mana pada RH digeser ini dilakukan blowing oksigen, di mana proses ini merupakan salah satu proses untuk mengurangi kadar karbon, yang awalnya adalah 0,03 dikurangi untuk menjadi target yang diinginkan, yaitu sekitar 0,002 sampai 0,004%. Nah, dilakukan blowing ini dengan waktu yaitu sekitar 20 menit untuk menghilangkan kadar karbon sehingga dapat memenuhi target yang diminta. Selanjutnya itu adalah ada ladle furnace. Di ladle furnace ini digunakan untuk bagian alloying, di mana di sini alloying ditambahkan untuk kadar-kadar penyusun yang masih kurang tadi. Misalnya yaitu adalah mangan, silikon, fosfor, aluminium, boron, niobium, dan titanium. Nah, di sini kita menggunakan juga AR flow rate ataupun pengadukan dengan menggunakan gas argon, yang mana fungsinya adalah untuk menurunkan inklusi agar sangat rendah, sehingga nanti akan didapatkan baja dengan kualitas yang lebih baik. Nah, di sini selanjutnya adalah ada event log. Event log ini merupakan rangkuman dari proses simulasi yang telah kita lakukan. Di sini yang pertama adalah kita untuk memilih dari grade baja yang ingin kita mau, yaitu yang kita mau adalah TINB Ultra Low Carbon Steel for Car Bodies, yang mana yang proses paling pertama yang kita lakukan adalah tapping. Setelah tapping berlangsung, langsung kita arahkan ke recirculating digeser. Nah, pada RH digeser ini dilakukan untuk proses mengurangi kadar karbon dengan menggunakan blowing oksigen. Blowing oksigen yang dilakukan pada RH digeser ini selama sekitar 20 menit, sehingga kadar karbonnya bisa menjadi sekitar 0,002% sampai 0,04% untuk memenuhi kriteria kadar karbon yang diminta. Selanjutnya, setelah kadar karbonnya sudah cukup dan bisa kita lanjut ke dalam ladle furnace. Nah, di ladle furnace ini berfungsi sebagai pertama yaitu pengontrol temperatur, di mana tadi untuk temperatur harus kita kontrol di sekitar 1 jam di 1555 derajat Celcius sampai 1565 derajat Celcius, yang mana perbedaan ini hanya 10 derajat Celcius dan harus kita kontrol menggunakan dari ladle furnace. Fungsi yang kedua yaitu adalah alloying ataupun menambahkan paduan-paduan yang masih kurang pada baja tersebut sehingga dapat memenuhi kriteria yang diinginkan. Alloying yang digunakan yaitu di sini kita menggunakan sekitar 2.500 kg FeMn, terus selanjutnya ditambahkan juga 490 kg silikon mangan, ditambahkan lagi 350 kg FeSi75 high purity, ditambahkan juga 350 kg Al pebbles, ditambahkan lagi 50 kg Fe boron, ditambahkan lagi 50 kg ferroniobium, ditambahkan lagi 500 kg ferrofosfor, dan yang terakhir yaitu ditambahkan 60 kg titanium. Lalu di sini kita
langsung dinyalakan ladle furnace-nya, dan juga diatur untuk argon flow rate-nya sebesar 1. Nah, argon flow rate ini untuk apa? Argon flow rate ini digunakan untuk mengurangi atau mengecilkan slag inklusi dari baja tersebut. Sehingga tadi pada di awal ada parameter inklusi yaitu harus very low. Nah, di sini digunakan argon flow rate yaitu untuk menurunkan atau mengecilkan dari inklusi yang digunakan, inklusi yang ada pada baja tersebut. Nah, setelah sekiranya ditambahkan dan menyatu pada baja tersebut, lalu dilakukan yaitu chemical analysis. Nah, chemical analysis ini dilakukan dengan waktu sekitar 3 menit. Nah, lanjut jikalau masih kurang sesuai untuk kadar-kadar paduan yang masih kurang, bisa ditambahkan lagi. Semisal di sini yaitu karena mangan dan silikonnya kurang, di sini kita tambahkan 60 kg silikon mangan dan juga 10 kg untuk FeSi 75. Lalu dilanjutkan lagi untuk proses homogenisasi pada ladle furnace tersebut. Nah, untuk ladle furnace ternyata suhunya berkurang sehingga sekitar 1561 derajat Celcius. Nah, di sini karena takutnya akan turun lagi suhu baja tersebut, maka dilakukan untuk electric power-nya dinyalakan agar dia bisa reheating untuk atau memanaskan ulang baja tersebut. Nah, untuk sekiranya bajanya sudah tercampur, maka kita lakukan lagi analisis kimianya. Apabila analisis kimianya sudah komposisi kimianya sudah checklist semua, maka bisa lanjut kita stop untuk ladle furnace ini, lalu kita pindahkan ke dalam slab caster untuk dicetak bajanya. Nah, di sini merupakan hasil akhir dari simulasi secondary steel making yang dilakukan, yang mana waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 1 jam 10 menit, yang mana targetnya yaitu adalah 1 jam 12 menit kurang lebih 5 menit. Di sini masih memenuhi target. Nah, selanjutnya temperatur akhir pada baja yang kita dapat yaitu adalah 1559 derajat Celcius dan masih memenuhi parameter target yaitu sekitar 1555 derajat Celcius sampai 1565 derajat Celcius. Inklusi yang kita dapat juga memenuhi parameter yaitu very low. Misalnya pada caster kita lanjut kepada slab caster juga itu masih masuk. Untuk komposisi kita juga checklist semua. Untuk masa awal dari saat tapping yaitu sekitar 261,59 ton dan selesai pada saat secondary steel making itu didapatkan final masa akhirnya itu adalah 265,45 ton. Dan juga adapun total pengeluaran dari proses secondary steel making ini yaitu sebesar 27,22 US dollar per ton dari baja tersebut. Nah, selanjutnya untuk komposisi pada baja yang kita kita dapat yaitu adalah yang pertama kadar karbon. Kadar karbon yang diminta adalah sekitar 0,003% sampai 0,002% sampai 0,004%. Di sini yang kita dapat yaitu 0,0039%. Hasil ini masih memenuhi dari komposisi akhir target yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu silikon. Silikon yang kita targetkan yaitu adalah 0,15% sampai 0,25%. Di sini kita mendapatkan hasil yaitu sekitar 0,1526%. Ini juga memenuhi target dari komposisi baja. Nah, selanjutnya pada bagian mangan itu kita minimal itu yaitu 0,65% dan maksimalnya adalah 0,85%. Untuk baja yang kita dapatkan itu sekitar 0,6613% dan juga untuk fosfor di sini juga minimalnya yaitu 0,005% dan juga maksimalnya yaitu 0,075%. Untuk bagian fosfor yang kita dapatkan yaitu adalah 0,560%.
Nah, ini juga memasuki dari parameter tersebut. Untuk kandungan sulfur sendiri pada awal dan akhir tidak mengalami perubahan, kromium juga tidak mengalami perubahan, dan untuk aluminium hasil yang ingin kita dapatkan yaitu pada awalnya minimalnya yaitu adalah 0,03% dan pada maksimalnya itu 0,55%. Nah, yang kita dapat yaitu adalah 0,0439%. Hasil ini juga masih memenuhi parameter yang diinginkan. Selanjutnya pada bagian boron, boron yang diminta yaitu minimal 0,001% dan maksimal 0,005%. Yang kita dapatkan untuk boron yaitu 0,0038%. Hal ini masih termasuk dari kriteria tersebut. Nikel, selanjutnya pada nikel, nikel ini tidak mengalami perubahan sama sekali dari awal sampai akhir proses. Yaitu selanjutnya yang baru mengalami perubahan yaitu adalah niobium dan titanium. Untuk niobium sendiri kadar yang kita targetkan yaitu 0,01% sampai 0,03%. Di sini yang kelompok kami dapat yaitu 0,012%. Ini memenuhi target yang kita inginkan. Selanjutnya untuk titanium dibutuhkan yaitu minimal 0,02% dan maksimal di 0,035%. Di sini kelompok kami mendapatkan 0,0205% dan ini memenuhi kriteria. Selanjutnya untuk vanadium, molybdenum, kalsium, dan nitrogen itu tidak mengalami perubahan dari awal sampai akhir proses. Sedangkan untuk hidrogen dia juga tidak mengalami perubahan pada saat proses. Dan untuk kadar oksigen dia mengalami perubahan. Yang awalnya tadi semisal berapa persen, sekarang sudah turun dan memenuhi kriteria yaitu adalah 0,0002%. Selanjutnya, saya Francisca Maura Milan Karanggi Pasaribu dengan NIM 3342301225 akan menjelaskan mengenai diagram proses dari pola operasi produksi baja TINB Ultra Low Carbon. Pada fase pelebaran utama digunakan tungku electric arc furnace atau EAF. Hal pertama yang dilakukan adalah charging atau pengisian bahan baku. Di tahap ini dimasukkan campuran scrap, DRI, dan EAF gas dengan total berat 88 ton. Karena targetnya adalah pembuatan baja dengan karbon yang sangat rendah, kualitas scrap yang dimasukkan harus dikontrol dengan sangat ketat. Tujuannya adalah agar tidak ada elemen kotoran bawaan yang nantinya dapat merusak kualitas baja. Selanjutnya, bahan baku ini dilebur menggunakan busur listrik yang menggunakan energi sekitar 35.624 kWh. Di dalam EAF ini juga dilakukan penyesuaian komposisi awal dengan menambahkan 100 kg paduan low carbon ferromanganese. Hal ini dilakukan agar konsentrasi karbon baru di dalam cairan tidak bertambah sehingga proses penurunan karbon di tahap selanjutnya jadi lebih ringan. Setelah itu dihasilkan hot metal yang kemudian dilakukan tapping untuk memindahkannya ke tahap penyempurnaan berikutnya. Selanjutnya, hot metal hasil peleburan di EAF dipindahkan menuju RH degasser. Karena targetnya adalah memproduksi baja ultra low carbon, tahapan vakum di RH degasser ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena dapat menurunkan kadar karbon secara spesifik dan membuang gas-gas pengotor yang terlarut di dalam baja. Setelah itu, logam cair dipindahkan ke bagian loading furnace. Seperti yang dapat dilihat pada diagram, berbagai material paduan dimasukkan. Pertama-tama ditambahkan 2.500 kg FeMn, 490 kg silikon manganese, 350 kg FeSi, 75 Hp, serta 350 kg aluminium pebbles yang bertugas sebagai agen deoksidator. Lalu juga dimasukkan paduan mikro utamanya yaitu 50 kg Feb, 50 kg FeNB, 60 kg titanium, dan 500 kg FeP. Agar semua paduan ini tercampur secara rata dan suhunya homogen, gas argon dihembuskan dari dasar ladle untuk mengaduk cairan bajanya. Setelah komposisi kimia tercampur sempurna dan suhunya sesuai target, baja cair ini dibawa menuju Continuous Casting Machine atau CCM. Di mesin ini, logam cair dicetak secara kontinu hingga akhirnya memadat dan menghasilkan produk akhir berupa slab steel yang nantinya siap dirol menjadi plat bodi otomotif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nela Alnela Handi Nugrahan dengan NIM 230064.
Selanjutnya pada hasil simulasi bagian komposisi akhir baja dan slag. Pada komposisi akhir baja, sistem menunjukkan indikator centang hijau yang berarti cairan sukses memenuhi spesifikasi target dengan kandungan karbon akhir berhasil ditekan hingga level ultra rendah sebesar 0,003%, titanium di angka 0,03, dan niobium sebesar 0,02%. Selanjutnya, untuk komposisi terak atau slag EAV, hasil simulasi memenuhi seluruh indikator hijau, di mana hasil simulasi menunjukkan nilai kebebasan atau basicity mencapai angka ideal 2,1610 dengan kandungan senyawa FeO sebesar 44,0114% dan MgO sebesar 9,4788%. Selanjutnya, hasil simulasi poin temperatur akhir. Untuk temperatur akhir, stasiun hilir menunjukkan angka 1559 derajat Celcius, di mana temperatur ini dinyatakan aman karena berada tepat di dalam rentang target operasi yang diwajibkan, yaitu antara 1555 derajat Celcius hingga 1565 derajat Celcius. Selanjutnya, hasil simulasi pada poin konsumsi energi. Untuk aspek konsumsi energi, proses peluburan hulu pada dapur EAF ini menghabiskan total energi listrik sebesar 35.624 kWh. Nilai ini setara dengan konsumsi energi spesifik sebesar 437 kWh per ton baja cair yang diproduksi. Selanjutnya, hasil simulasi pada poin penggunaan bahan baku. Total material logam yang dilebur pada dapur hulu EAF adalah sebesar 82 ton. Massa ini kemudian dikembangkan pada proses sekunder dengan initial mass sebesar 261,59 ton, hingga mencapai massa akhir siap cetak sebesar 265,45 ton pada stasiun slab caster. Selanjutnya, untuk penggunaan alloy, penambahan awal di EAF menggunakan material low carbon ferromanganese sebesar 100 kg, kemudian pada penambahan utama di stasiun LAF, kami mengumpankan paduan murni meliputi 2.500 kg FeMnHP, 490 kg silikon manganese, 350 kg FeSi75HP, 350 gram Al pebbles, serta mikroalloy Feb, Fenb, Feb, dan titanium murni untuk mengunci kualitas mekanik baja. Selanjutnya, pada poin penggunaan aditif material, kami menambahkan flux berupa 2.300 kg dolomite dan 1.000 kg lime pada menit ke-10 untuk memicu pembentukan terak dasar. Selanjutnya, untuk yield proses, hasil simulasi menunjukkan efisiensi positif yang sangat tinggi. Terjadi peningkatan massa tuang liquid steel dari massa awal secondary sebesar 261,59 ton menjadi massa akhir seberat 265,45 ton. Pada tahap pengecoran slab caster berkat efisiensi pemaduan logam yang optimal. Selanjutnya, pada poin harga per ton baja operasi EAF dan proses secondary, biaya operasi untuk sektor hulur dapur EAF adalah sebesar $421,76 per ton dengan total pengeluaran sebesar $34.585. Sedangkan untuk biaya proses secondary di stasiun hilir hanya membutuhkan biaya sebesar $27,22 per ton. Keseluruhan indikator centang hijau menunjukkan desain proses ini berjalan dengan efisien. Selanjutnya, pada analisis proses pembuatan baja TINB Ultra Low Carbon Steel untuk aplikasi bodi mobil, hasil simulasi menunjukkan bahwa proses yang dirancang telah memenuhi spesifikasi produk yang ditargetkan. Pertama, jika ditinjau dari kesesuaian hasil simulasi terhadap target produk, seluruh parameter utama telah tercapai. Pada tahap electric arc furnace atau EAF, kadar karbon berhasil diturunkan hingga 0,088%, sedangkan kadar fosfor dan sulfur mencapai nilai yang sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 0,002% dan 0,009%. Selain itu, temperatur tapping sebesar 1695 derajat Celcius juga telah sesuai dengan target proses. Selanjutnya, pada tahap secondary proses, kadar karbon akhir berhasil mencapai 0,0039%, sehingga telah memenuhi kriteria baja ultra rendah karbon. Unsur mikro paduan titanium dan niobium masing-masing mencapai 0,0205% dan 0,0120%, yang masih berada dalam rentang spesifikasi.
Tingkat inklusi juga sangat rendah, serta temperatur penuangan akhir sebesar 1559 derajat Celcius, yang masih memenuhi syarat untuk proses pengecoran kontinu. Selanjutnya, terdapat beberapa keunggulan dari desain proses yang dipilih. Pada tahap EAF, penggunaan bahan baku utama berupa nomor 1 bandel sebanyak 80 ton mampu menjaga kadar unsur pengotor seperti tembaga, kromium, dan nikel tetap rendah sejak awal peleburan. Lalu penambahan direct reduced iron atau DRI sebanyak 7 ton juga berfungsi sebagai pengencer pengotor yang efektif. Di sisi lain, pemanfaatan kembali EAF DAS sebanyak 1 ton mampu menurunkan biaya produksi hingga total biaya EAF hanya sekitar $421,76 per ton. Pada tahap RH digeser, injeksi oksigen terbukti meningkatkan efisiensi dekarbonisasi sehingga kadar karbon ultra rendah dapat dicapai dengan pembentukan FeO yang minimal. Selain itu, penambahan unsur paduan titanium dan niobium sengaja dilakukan pada tahap akhir di ladle furnace untuk mencegah kedua unsur tersebut teroksidasi dan hilang ke dalam terak. Meskipun demikian, selama simulasi masih ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah manajemen temperatur yang membutuhkan konsumsi energi cukup tinggi, yaitu sekitar 120 MW pada EAF dan 12 MW pada ladle furnace. Penurunan temperatur setelah proses RH digeser juga menyebabkan waktu reheating di ladle furnace menjadi lebih lama. Selain itu, penambahan aluminium untuk proses deoksidasi menghasilkan inklusi alumina yang berpotensi tertinggal di dalam baja apabila pengadukan argon tidak dilakukan secara optimal. Berdasarkan kendala tersebut, terdapat beberapa alternatif perbaikan yang dapat diterapkan. Pertama, dilakukan optimasi dosis paduan atau trim alloying. Walaupun kadar titanium dan niobium akhir telah memenuhi spesifikasi, nilainya masih berada pada batas bawah target optimal. Oleh karena itu, penambahan FeNB dan titanium di ladle furnace dapat sedikit ditingkatkan agar tersedia faktor keamanan yang lebih baik terhadap kemungkinan kehilangan unsur akibat oksidasi parsial. Kedua, efisiensi waktu reheating dapat ditingkatkan dengan mempercepat perpindahan ladle dari EAF menuju RH digeser, serta dari RH digeser menuju ladle furnace. Dengan demikian, panas yang berasal dari EAF dapat dipertahankan lebih baik, sehingga kebutuhan energi dan konsumsi elektroda di ladle furnace dapat dikurangi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.